menceritakan tentang tarikh seorang perjuangan adalah seorang pemuda, yang mana pemuda ini namanya itu dikenal oleh para penghuni langit. Kira-kira di antara kalian ada yang mau nggak namanya dikenal sama penghuni langit? Penghuni langit itu siapa? Hah? Yang biasanya titik malik di langit itu dari siapa biasanya? Kekuasaan tertinggi. Kalau kita di sini, ya kekuatan kita sendiri biasanya malaikat yang punya kekuatan. Dia seorang pemuda, tapi dia namanya dikenal sama para malaikat. Lantaran apa coba? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu ngajin tangannya. Nah, harapannya nih ke depan ini anak pemuda-pemuda ini semuanya nih namanya terkenal di langit. Jangan terkenalnya di YouTube aja, di TikTok terkenal, malaikat nggak kenal. Ya, diharapkan dari anak-anak kita sini adalah termasuk anak-anak yang dikenal sama penghuni langit. Ada yang mau? Ada? Jadi dong yang mau nih. Yang lainnya ada yang mau kali ya? Ya, ada yang kenal? Beliau adalah sahabat kita. Beliau adalah sahabat Nabi. Beliau hidup ketika zamannya Rasulullah. Siapa namanya? Ada yang kenal? Dia adalah Uwais Al-Qarni bin Amr. Nama Al-Qarni ini adalah sebagai julukan. Itu nama-nama yang diagungkan atau dirindukan oleh para penghuni langit. Lantaran apa nih? Pemuda yang bernama Uwais bin Amr itu terkenal di langit lantaran apa? Padahal beliau adalah seorang yatim, dan dia juga mempunyai penyakit bawaan. Nah, ada penyakit bawaan nggak? Ada. Tapi dia taat, beriman, dan orang yang paling taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah orang tuanya. Ya, Uwais Al-Qarni, beliau dilahirkan di Yaman. Hidup dengan seorang ibu yang sudah tua renta. Hidup dengan seorang ibu yang sudah tua, lumpuh, dan tidak buta ibunya, tidak bisa melihat. Tapi dia mau menuruti daripada perintah dari ibunya, dan dia anak yang manut, anak yang paling manut atau nurut apa yang dikatakan ibunya. Suatu hari ketika dia pulang dari penggembala, ibunya punya satu cita-cita, punya satu keinginan. Wahai Uwais, dia ngomong sama anaknya yang bernama Uwais, mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang ibu akan pergi, atau ibu sudah akan menjumpai Allah. Namun sebelum itu ibu punya satu keinginan, punya cita-cita. Apa tuh cita-cita ibunya? Ibunya pengen pergi haji. Nah, kemudian Uwais dan ibunya itu adalah orang fakir, orang yang fakir, orang yang cukup tapi tidak berkah, orang yang punya kecukupan tapi dia hanya pas-pasan saja. Sementara kalau pergi dari Yaman ke Mekah itu mempunyai pembekalan dan biaya yang luar biasa ketika itu. Akhirnya Uwais itu anak yang taat sama ibunya. Berpikirlah si Uwais ini, berpikir sejenak, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa apa yang menjadi ibu saya dapat terkabulkan atau bisa pergi ke Makkah.
Akhirnya ketika itu Uwais punya ide, punya gagasan. Apa itu Pak? Dulu kalau kita pergi ke Mekah, orang-orang di sana itu pakai kendaraannya Pak? Unta. Unta ya, kalau dari dulu pergi pakainya unta sampai berhari-hari ya. Tapi Uwais yang tadi orang yang fakir, dia tidak mempunyai unta. Sementara tadi ibunya lumpuh dan buta. Akhirnya Uwais punya keinginan yang sangat kuat. Sebelum datang musim haji, Uwais membeli seekor lembu. Namun karena dia orangnya bukan orang kaya, akhirnya dia hanya bisa memberikan anak dari lembu tersebut. Jadi masih kecil ya, lembu masih kecil, dibelikan sama Uwais. Loh tadi kan ibunya berangkat haji Pak, kenapa belinya lembu? Tahu nggak? Nah, ini ceritanya. Kemudian Uwais itu membuat kandang lembunya itu di atas bukit. Bukit tinggi apa rendah? Tinggi ya. Ya. Ternyata dia bikinin kandangnya itu di atas bukit. Kemudian setiap hari Uwais itu menggendong anak lembu itu naik turun dari bawah ke bukit, naik turun sampai kurang lebih 8 tahun, sampai dikatain sama orang-orang Yaman, Uwais gila. Uwais udah gak punya akal. Lu tahu lembu di bawah naik lagi, turun lagi, berlangsung berapa tahun tadi? 8 tahun. Seiring berjalannya waktu, lembu itu bertambah besar dan mencapai dia beratnya 100 kilo. Bayangin aja, 8 tahun. Nah, naik turun sampai lembunya beratnya nyampe 100 kilo. Ada yang bisa gak? Oleh sebelumnya di bawah 100 kilo. Nah, seiring bertambah besarnya lembu tadi, ternyata Uwais juga badannya tambah kuat, tambah kekal, ototnya lumayan. 8 tahun latihannya naik turun gurun, naik turun itu dari bukit. Akhirnya tibalah ketika itu musim haji. Akhirnya hari itu kejawab tuh sama orang-orang di sana. Apa tujuannya si Uwais tadi naik turun ke gurun? Ingat tadi ibunya punya keinginan pengen pergi haji, ya pengen pergi haji tapi nggak punya kendaraan. Akhirnya apa tuh? Digendong. Ibunya digendong dari Yaman ke Mekah. Ada yang tahu nggak jarak dari dari Yaman ke Mekah? Ada yang tahu? Itu kalau naik mobil dari Yaman ke Mekah itu 16 jam. Kalau dari sini perjalanan dari Yaman ke Mekah itu dari Banten, Merak sampai ke Banyuwangi. Tahu Banyuwangi? Jawa Timur sono. Tapi Uwais jalan kaki, gendong. Kalau mobil 16 jam. Kalau Uwais kira-kira berapa hari itu? Tahu gak? Tapi saking ketaatannya tadi, karena dia sudah biasa gendong ibunya paling berapa kilo, dia gendong apa tadi? Lembu 100 kilo naik turun bukit, udah biasa, kuat nih berjalan kaki sampai ke Mekah. Nah, saking pengen wujudkan cita-cita dari ibunya. Nah, sesampainya beliau tawaf di depan Ka'bah, dia berdoa. Uwais berdoa,
untuk ibunya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa bapak dan ibuku ya Allah. Dia berdoa begitu, ibunya ngomong, kok berdoanya untuk ibu dan bapak saja? Lalu bagaimana dengan kamu kalau bahasa sininya? Kemudian jawab sama Uwais, wahai ibuku, dengan ridho dari ibu saja insya Allah sudah menghapus dosa-dosa saya, kata ibunya. Pulanglah setelah pergi haji. Uwais juga punya cita-cita, punya keinginan. Dia itu pemuda yang sangat mengidam-idamkan Rasulullah. Dia pengen sekali ketika itu pengen ketemu Rasulullah. Siapa Rasulullah kita? Kenal nggak? Kenal namanya doang. Sama apa juga namanya doang. Sama sifat-sifatnya ya. Ya, dia juga punya cita-cita. Namun Uwais di sini harus berpikir berulang kali. Tadi perjalanan dari Mekah, dari Yaman ke Mekah berapa hari? Berapa jam? 14 jam. Itu kalau naik mobil. Nah kalau jalan kaki? Waduh. Jaraknya berapa yang tahu? 1119 kilometer. Bayangin aja kamu. Makanya tadi bilang dari Banten ke Banyuwangi jaraknya. Dan dia juga tahu di rumah itu ada seorang ibu yang sakit-sakitan, yang nggak bisa ditinggal terlalu lama. Ya, tapi dia Uwais itu dalam doanya selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, tahu nggak dari Yaman ke Madinah berapa kilo? Ini matematika nih, matematika, 1.300 kilometer, lebih jauh lagi. Akhirnya dia dikabulkan sama ibunya. Wahai anakku, pergilah engkau menemui Rasulullah. Tapi temuilah Rasulullah di rumahnya ketika itu. Tapi selepas dari sana, kamu harus langsung pulang, kata pesan dari ibunya. Singkat cerita, Uwais berangkatlah dia ke Madinah. Setelah dicari-cari, ketemulah rumahnya, yang ketika itu disambut oleh, setelah diketok pintunya, ternyata yang buka itu istri Rasulullah. Ada yang tahu nggak istri Rasulullah nih? Ada yang tahu nggak nih? Ini cowok-cowok. Istri Rasulullah siapa nih? Mama. Ya bukan. Itu Zainab Aisyah radhiyallahu anha. Dibukalah pintunya. Ketika dibuka pintunya, beliau langsung mengutarakan bahwasanya dia punya keinginan pengen ketemu langsung sama Rasulullah SAW. Namun sayang disayangkan, ketika Uwais datang ke rumahnya, Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Rasulullah sedang ada peperangan, ada di medan perang. Ya. Dan itu pulangnya nggak tentu, bisa sebulan lagi, bisa 2 bulan lagi, atau mungkin nggak pulang. Tentunya ini Uwais bingung, karena tadi pesan dari ibunya setelah ketemu langsung pulang. Namun Rasulnya nggak ada. Kalau dia nungguin Rasulullah datang dan datangnya juga nggak tentu, kira-kira pesan ibunya nyambung nggak? Yang penting kan tadi udah ketemu rumahnya tuh, ketemu Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah istri Rasulullah. Akhirnya dengan berat hati, dengan hati yang gundah, saya kalau mengikuti daripada keinginan saya, mungkin saya termasuk anak yang nggak taat sama ibunya. Akhirnya dengan kedatangan dia memberikan wasiat kepada
istri Rasulullah bahwasanya sampaikan salam saya kepada baginda apabila dia sudah pulang dari medan perang. Pulanglah Ananda Uwais. Sepulang nyampe rumah, kemudian kafilah dari Rasulullah pulang daripada peperangan. Ketika dia pulang dari peperangan, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dengan para sahabatnya. Ternyata kehadiran Uwais di sini sudah diketahui sama Rasulullah. Sebelum tadi istrinya bercerita, Rasulullah sudah tahu duluan bahwasanya apakah benar ada orang yang jauh dari Yaman datang ke sini ingin ketemu saya, kata Rasulullah. Diiyakanlah oleh Ananda Aisyah istrinya. Namun dia tidak bisa berlama-lama di sini karena dia di sana meninggalkan seorang ibu yang sedang sakit. Ya, akhirnya diceritakanlah oleh Rasulullah kepada para sahabat di sini bahwasanya, wahai Umar dan para sahabat-sahabatku, apabila kalian ingin bertemu dengan Ananda Uwais Al-Qarni, carilah orang yang mempunyai ciri-ciri di tangannya itu ada bekas warna putih. Tadi dia punya penyakit apa? Bawaannya penyakit sopak namanya, lupa tadi bapak ceritanya. Penyakit sopak itu dia punya bintik-bintik sekujur tubuhnya warnanya putih, dan itu dia sembuh ketika tadi berhaji sama ibunya itu. Namun ada satu yang nyisa, itu di telapak tangannya di sini warna putihnya ini. Nah, kemudian Rasulullah cerita sama sahabat-sahabatnya, wahai Umar, akan tiba pada waktu kepemimpinan jenengan, kalau bahasa Jawanya kepemimpinan Anda, seorang yang paling dikenal sama malaikat, yaitu adalah Uwais bin Harni. Dan apabila kamu bertemu dengan beliau, mintalah doa dan istighfarnya, kata Rasulullah. Singkat cerita, ketika itu Rasulullah sudah wafat. Setelah kepemimpinan Khalifatul Umar, Abu Bakar, Khalifah Umar memimpin, dan setiap kali ada kafilah dari Yaman mengantarkan barang-barang ke Madinah, dia selalu mengecek, menanyakan tentang perihal nama tersebut. Adakah di kafilah ini ada orang yang bernama Uwais bin Qarni? 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali tidak ada. Kemudian sampai kafilah yang keempat, Uwais ikut kafilah itu berdagang di Madinah, dan ketemulah bahwasanya Ananda Uwais ini sedang ada di perbatasan, sedang menggembala untanya, kata para sahabat-sahabat yang ikut itu. Dicarilah Ananda Uwais itu sama Umar dan Ali ketika itu. Ketika ketemu beliau, Uwais bin Harni setelah mengucapkan salam, Uwais bin Harni itu betul dia lagi posisi sedang sholat. Setelah selesai sholat, baru dia membalas salam dari para sahabat, dari sahabat Ali dan sahabat Umar dan Ali itu. Untuk memastikan namanya, dia bertanya, wahai sahabat, benarkah Anda, siapakah nama Anda? Kata itu. Kemudian si Uwais itu namanya bukan Uwais bin Qarni. Dia ngakunya apa? Saya Abdullah, kata dia itu. Kemudian dijawab sama Umar dan Ali, saya juga Abdullah, kata dia itu. Sama nama kita, hamba Allah, kata dia itu. Sama-sama hamba Allah, kata dia. Abdullah kan hamba Allah ya. Akhirnya ditanya lagi, siapa nama sebenarnya? Kemudian baru dia cerita, saya adalah Uwais bin Qarni. Ya, Uwais bin Qarni. Dan untuk memastikan lagi tadi tanda ciri-cirinya itu, setelah jabat tangan,
Sahabat Umar penasaran, bener nggak di Uwais bin Harni itu? Tadi kata Rasulullah, dia ada apanya tadi ciri-cirinya? Di tangannya ada bekas ininya masih ada putih. Dibuka itu, kemudian mulai bercahaya, ya. Mukanya berseri-seri. Uwais bin Harni situ. Mendengar cerita itu, sahabat Umar adalah orang kaya dia. Akhirnya dia punya Baitul Mal. Baitul Mal, dan sahabat Umar itu ingin memberikan hadiah kepada Uwais bin Harni. Namun apa? Uwais bin Harni ditolak sama Uwais bin Harni. Wahai Abdullah, cukup hari ini saja yang tahu kamu dan saya adalah Uwais bin Harni. Saya adalah orang yang fakir. Saya tidak mau termasuk orang-orang yang lain nanti tahu bahwasanya saya itu Al-Kharni, itu pemuda yang dikenal di langit. Akhirnya sudah ketemu penolak itu. Sehingga cerita lagi ini karena waktunya sedikit lagi, terdengar kabar bahwasanya Uwais Al-Kharni meninggal. Terdengarlah dia sampai ke telinga Umar dan sahabat Ali. Ketika kematiannya itu, banyak sekali terjadi keanehan-keanehan di daerah Yaman. Dari peristiwa meninggalnya, dari peristiwa pemandiannya, dari peristiwa pengkafanannya, sampai peristiwa pengkuburannya atau penggalian makamnya, itu terjadi hal-hal yang bikin orang-orang bertanya, apa itu Pak? Ternyata sebelum orang-orang penduduk di situ memandikan, ternyata di situ sudah ada ribuan malaikat. Ribuan orang nggak dikenal sama sekali sama orang Yaman. Udah pada nungguin di situ. Dia mau dimandiin, tapi udah ada nyiapin. Tuh, malaikat baru udah nungguin. Orang yang kenal semuanya. Orang-orang Yaman nggak ada yang kenal. Bukan sampai di pemandian aja, dikafanin. Pas mau dikafanin, di situ juga udah ditungguin juga sama orang banyak juga. Nggak sampai di situ, sampai di liang pemakaman. Di situ pun sama. Yang membuat orang Yaman pada bertanya-tanya, ini orang dari mana, orang asing dari mana, kata dia itu. Setahu saya kan Uwais bin Harni itu kerjaannya tadi itu gendong ibunya, kepala kandi, tapi kok punya teman sebanyak itu, kata orang-orang yang ada di Yaman. Akhirnya ketika itu berceritalah sahabat Umar bahwasanya Uwais Al-Kharni adalah orang yang dikenal sama penduduk langit. Jadi itu sama penduduk langit. Nah, ternyata itu yang datang itu kata Anda juga bin'amahu wa yakni mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi.